Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Felicitas Maretania dengan NIM H1051211104 dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS dari mata kuliah pemrograman web, yaitu membuat sebuah website dengan menggunakan framework Laravel. Baik, ini merupakan tampilan dari website yang telah saya buat menggunakan framework Laravel. Mungkin untuk yang pertama itu menjelaskan sedikit tentang database. Oke, ini ada untuk database yang dibuat itu terhubung dengan MySQL. Jadi ada satu database yaitu namanya library. Kemudian ada beberapa tabel. Di sini ada tabel books. Itu digunakan untuk menyimpan data dari inputan yang nanti akan kita masukkan ke dalam website. Oke, langsung ke codingannya. Oke, untuk yang pertama itu ada controller. Untuk controller di sini itu ada digunakan index, kemudian create, store, show, dan edit, kemudian update, serta destroy. Selanjutnya ada di models itu ada book.php. Nah, ini merupakan nanti yang akan ditampilkan di dalam websitenya. Ini sesuai dengan database yang telah kita buat. Kemudian ada app.blade.php juga untuk menampilkan navbar dan isi dari yang telah kita buat. Kemudian ada navbar. Ini merupakan navbar yang nanti ditampilkan di ini ada home dan book. Selanjutnya itu ada di dalam view ini terdapat dua folder. Yang pertama tadi ada layout, isinya app dan navbar. Kemudian page. Dalam page ini terdapat satu folder lagi. Itu ada create, edit, index, show. Kemudian di bagian create ini tujuannya ya untuk kita memasukkan data. Di sini ada nama, kemudian author, year, dan description. Kemudian ada button submit di sini untuk memasukkan data yang dimasukkan. Kemudian ada edit di sini untuk mengedit datanya. Kemudian ada index. Ini untuk tampilan awal dari data yang telah kita masukkan. Jadi nanti itu ada nomor, name, author, year, dan action. Kemudian ada show. Ini untuk menampilkan datanya secara detail. Kemudian di sini ada welcome blade, yaitu yang pada bagian awal ini welcome blade, ada welcome in library, dan di sini juga ada foto gambar ya, buku.jpg. Kemudian ada root, di sini ada di webnya itu ada root resource /book controller. Kita langsung ke websitenya. Ini tampilan awalnya, mungkin bisa kita refresh. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Kemudian di bagian book, karena tadi saya telah memasukkan satu data, jadi untuk tampilannya seperti ini. Kita akan coba untuk menambahkan. Oke, kita coba tambahkan data. Misalkan nama bukunya Bumi. Autornya kita tahu Terelie. Kemudian anggapnya tahunnya itu 2020. Deskripsinya buku ini menarik, kayak gitu aja. Kemudian kita submit. Nah, data yang kita masukkan itu langsung masuk ke dalam bagian book. Kemudian ada dimasukkan juga book successfully, berarti buku yang ditambahkan itu sukses. Oke, kemudian kita bisa melihat detail dari book yang udah kita masukkan tadi di detail. Nah, sini ada nama, kemudian autornya, kemudian tahun, dan deskripsi tadi yang kita masukkan. Kemudian ada tanggal di mana kita membuat dan diupdate, karena kita baru menambahkan, berarti tanggalnya tuh ya dengan update sama. Kemudian kita selain menambahkan dan melihat detail, kita juga bisa mengedit datanya. Oke, di sini datanya contoh, misalkan kita ubah 2022. Buku ini menarik dan buku ini menarik untuk dibaca dan termasuk
bestseller. Oke, kita update. Oke, tadi sebelum di-update itu dia tahunnya 2020, sekarang setelah di-update tahunnya berganti menjadi 2022. Bisa kita lihat di bagian detailnya. Nah, setelah berhasil diubah ya, ini buku ini menarik untuk dibaca dan termasuk buku bestseller, dan tahunnya tadi yang sebelumnya 2020 menjadi 2022. Kemudian kita juga bisa menghapus datanya. Mungkin sebelumnya bisa lihat di database. Oke, ini kita refresh dulu. Datanya masuk ke dalam database kita. Oke, sini yang tadi awalnya hanya satu bukunya, sekarang database-nya sudah ada dua ya, sama dengan yang ditampilkan pada website. Kemudian kita juga bisa menghapus salah satu database-nya, yang salah satu inputan yang telah kita masukkan, kemudian coba kita delete. Oke, ini akan menampilkan delete atau tidak. Kita cancel, dia cancel. Kemudian kalau kita coba hapus salah satu, kita hapus. Oke, bukunya berhasil dihapus. Jadi tinggal hanya satu saja database-nya. Ini sesuai juga dengan yang ada di PHP MyAdmin. Nah, hanya ada satu buku. Oke. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang telah dibuat ini dapat menambah pengetahuan di dalam mata kuliah pemrograman web. Sekian dan terima kasih.